Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang persamaan logaritma mulai dari rumus dasarnya, variasi bentuk, kemudian contoh soal, serta pembahasannya. Tanpa perlu berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi misalkan kalau kita punya A pangkat C sama dengan B, bisa kita tuliskan A log B sama dengan C. Nah, di sini A itu namanya basis. Dia syaratnya tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih besar dari 0. Sementara itu yang B di sini namanya adalah numerus. Dan syaratnya itu hanya harus lebih besar dari 0. Oke, teman-teman harus ingat ini karena akan dipakai pada bentuk-bentuk persamaan logaritma selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada A log fx sama dengan A log n. Nah, itu bisa kita cari nilai x-nya dengan fx sama dengan n. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, A lebih besar dari 0, dan fx juga harus lebih besar dari 0 sebagai numerus. Selanjutnya nomor 2 ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, di sini numerusnya berbeda, dia bentuknya juga fungsi. Sementara basisnya sama, A, itu dia tidak boleh sama dengan 1, A nya lebih besar dari 0, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0. Nah, untuk mencari nilai x nya bisa kita tulis fx sama dengan gx. Selanjutnya di sini A log fx sama dengan B log fx. Bisa kita lihat A dan B ini suatu angka namun dia berbeda, jadi basisnya berbeda. Bisa kita cari nilai x nya itu fx sama dengan 1 dengan syarat-syarat A, B itu berbeda, A tidak boleh sama dengan 1, B juga, A lebih besar dari 0, dan B juga begitu. Fx lebih besar dari 0. Selanjutnya di sini basis dan numerusnya fungsi semua, di mana fx log gx sama dengan fx log hx. Di sini numerusnya berbeda fungsinya, jadi bisa kita cari nilai x itu gx sama dengan hx dengan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu mirip juga dengan yang tadi, cuma di sini basisnya yang berbeda. Mereka sama-sama fungsi tapi berbeda fungsinya ya. Dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 1, fx lebih besar dari 0, kemudian gx tidak boleh sama dengan 1 dan dia lebih besar dari 0. Hx juga harus lebih besar dari 0. Bisa kita cari dengan untuk nilai x-nya itu fx sama dengan gx. Nah, selanjutnya ini ada bentuk persamaan kuadrat. Syaratnya tentu saja A sebagai basis tidak boleh sama dengan 1, lebih besar dari 0, dan untuk fx lebih besar dari 0. Nah, ini dimisalkan untuk A log fx itu misalkan sama dengan m. Maka dapat kita temukan nanti am kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0. Oke, sekian untuk rumus dasar serta bentuk-bentuknya. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Oke guys, selanjutnya kita akan sedikit mendapatkan informasi gitu ya tentang bagaimana sih persamaan logaritma itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ternyata ada fungsinya loh guys. Nah, yang pertama ini persamaan logaritma itu dapat digunakan untuk menghitung pH. Nah, ini caranya. Peneliti sedang mengamati larutan NaOH, diketahui sedang diuji kertas pH larutan tersebut pH. Oke, pH-nya di sini pH sama dengan 13 gitu ya. Nah, ditanya berapa larutannya atau berapa konsentrasinya. Oke. Nah, di sini konsentrasinya itu memakai konsentrasi OH- ya semuanya ya. Nah, oke. Jadi langsung saja pH-nya kan kita tahu kalau misalkan pH plus pOH sama dengan 14 gitu kan ya. Nah, kita tahu kalau misalkan pH-nya itu 13 plus pOH sama dengan 14, maka pOH-nya itu sama dengan 1. Nah, kita tahu rumusnya pOH itu adalah min log OH-. Nah, konsentrasi inilah yang akan kita gunakan untuk sebagai konsentrasi NaOH. Jadi konsentrasi NaOH itu lambangnya bisa ini guys, OH-. Oke, kita kan tadi sudah tahu kalau misalkan pOH-nya 1. Nah, ini min log OH-.
Nah, ini kalau misalkan tidak tertulis basis, kita bisa tambahkan 10 di sini. Nah, setelah ini gimana caranya? Nah, kan ini ada minus ya. Kita coba kalikan semuanya dengan min 1. Berarti ini min 1 sama dengan log 10 log OH minus. Masih ingat bagaimana cara mengubah ini ke dalam bentuk pangkat? Ya, mudah sekali gini ya. Kalau misalkan gini ya berarti tinggal 10 min 1 sama dengan OH minus. Ingat bentuk ini ya. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Oke, sudah kita dapatkan, maka konsentrasi dari NaOH itu sama dengan M. Nah, itu 0,1 M. Nah, ini dia. Mudah ternyata ya untuk mencari konsentrasi dari NaOH. Nah, lalu di sini coba kita memakai, nah ini skala Richter nih. Ternyata persamaan logaritma itu juga dapat digunakan untuk mencari skala Richter kalau ada gempa gitu ya. Berapa sih skala Richternya? Nah, itu bisa dicari lewat logaritma. Nah, oke, di sini kita sudah tahu nih ya. Skala Richter digunakan untuk mengukur dan sebagainya. Nah, R ini adalah, kalau misalkan kita tahu R ini adalah skala Richternya berapa, ini tuh intensitas gempanya, dan ini gempa acuannya berapa. Nah, kita langsung saja. Nah, diketahui ini gempanya punya skala Richter 7,4. Oke, kita gunakan rumus yang tadi. R sama dengan log I intensitas gempa per I0. Nah, lalu ini R-nya kan skala Richternya sudah diketahui, ini 7,4. Nah, yang ditanya itu intensitas gempanya berapa. Nah, langsung saja kita jawab ya. Karena sudah tahu R, kita substitusi di sini 7,4. Nah, sesuai sama yang tadi, kalau ini tidak ada basisnya, maka basisnya adalah 10. Oke, 10 log I. Nah, I pangkat 0. Oh, sini ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengubahnya? Mudah saja seperti yang tadi, guys. Nah, ini berarti 10 pangkat 7,4 sama dengan I per I0. Ingat ya, jangan bingung ya. Kalau misalkan ini anggap saja ini B. Ini anggap saja ini B. Nah, ini A, ini C. Ya sudah, berarti kalau misalkan A log B sama dengan C. Nah, berarti A pangkat C sama dengan B. A-nya kan tadi 10. Nah, C-nya 7,4. B-nya I per I10. Nah, I0. Oke, begitu dia. Nah, berarti ini 10, 7,4. Nah, ini kan kita mau cari intensitas gempanya. Ini kalikan silang. Berarti ini I0 sama dengan I. Oke, jawabannya berarti 10 pangkat 7,4 dikalikan I0 atau intensitas acuan. Ada enggak jawabannya di sana? Oh, ada jawabannya D. Oke, siap. Mudah sekali bukan? Ternyata banyak sekali ya kegunaan dari persamaan logaritma di dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya ya juga masih banyak sekali di luar sana fungsi dari persamaan logaritma untuk menentukan suatu besaran dari kehidupan sehari-hari. Ini bisa tentang intensitas bunyi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah setiap ilmu yang kita pelajari insya Allah itu akan ada manfaatnya, baik bagi kehidupan sekarang ataupun masa depan. Jadi jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu dan tetap semangat berjuang untuk meraih kesuksesan. Begitu, terima kasih dari saya dan Adrian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.